Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, nah ini jadi beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silakan di psikologi materinya masih ada, videonya juga masih ada. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di psikologi, di WA atau ketemu langsung dengan saya di kampus. Ya, untuk apabila masih ada materi-materi yang perlu didiskusikan oleh kalian dengan saya. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pembangunan desa. Nah, pertama kita membahas tentang ini, karakteristik desa. Ada karakteristik fisik, sosial, ekonomi, lembaga, dan karakteristik istiadat, yang dimana semua karakteristik desa itu nantinya masuk ke dalam profil desa. Nah, ini yang sudah kalian buat. Jadi tugas kalian yang individu itu, yang saya berikan, itu list-list sederhana dari karakteristik desa untuk pembuatan profil desa. List yang sebenarnya itu lebih banyak dan lebih tebal, yang memuat minimal dari 5 ini dan aspek-aspek yang lain, ya, termasuk di situ nanti ada hukumnya, ada kejahatannya, oke, ada tentang kesehatannya yang ada di desa itu. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kondisi desa yang kita kaji atau desa tempat kita tinggal, kita bisa melihat profil desa, karena profil desa itu berisi semua informasi-informasi yang ada di desa itu. Oke, nah, jadi informasi dasar suatu desa ada di profil desa. Yang cuma jadi permasalahannya, belum semua desa memiliki profil desa. Atau sudah memiliki profil desa, namun belum lengkap informasi yang dibuat. Nah, karakteristik desa ini, dari karakteristik desa yang berada di profil desa itu akan menunjukkan fungsi desanya. Misalkan karakteristik desanya masyarakatnya bertani, berarti fungsi desanya sebagai lumbung bahan makanan pokok. Kalau karakteristik desanya masyarakatnya tinggal di daerah pesisir, bekerja sebagai nelayan, berarti fungsi desanya sebagai desa nelayan, dan seterusnya. Oke, nah, fungsi desanya apa? Bisa menjadi hinterland, lumbung bahan mentah, lumbung tenaga kerja, pusat sektor basis kegiatan primer. Oke, nah ini. Jadi dari karakteristik desa itu kita bisa melihat fungsinya. Apakah untuk hinterland, untuk lumbung bahan mentah, lumbung tenaga kerja, ataupun pusat sektor basis kegiatan primer. Nah, kemudian dari karakteristik desa dan fungsi desa itu, kita bisa mengetahui apakah permasalahan dan potensi dari desa yang kita kaji. Selain itu, dari permasalahan dan potensi itu, kita bisa mengklasifikasikan apa potensi internal atau masalah internalnya, dan apakah secara eksternal potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh desa yang kita kaji. Nah, sehingga dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal yang ada di desa itu, kita bisa mengetahui apa peluang dan tantangan untuk mengembangkan desa yang tempat kita tinggal atau yang akan kita kaji. Oke, nah, apa sih strategi pengembangan desa? Pertama adalah intra-regional factor atau inter-regional factor. Kalau intra-regional ada sumber daya internal wilayah. Intra berarti yang ada di wilayah itu, sedangkan inter-regional factor adalah mengoptimasi kerjasama antar wilayah. Jadi untuk mengembangkan desa itu kita bisa bergantung pada sumber daya yang kita miliki di dalam wilayah kita, di desa itu, atau melakukan kerjasama secara optimal antar desa. Oke. Sehingga kalau di internal tadi kita bicara SDN, SDA, SDM, budaya, dan wisata yang ada di wilayah kita. Oke. Nah, tapi yang perlu diingat di dalam pengembangan wilayah ini adalah lingkungan menjadi border dalam perencanaannya. Ingat pertemuan kemarin bahwa mau kita mengembangkan dengan wisata ataukah wilayah itu dijadikan misalnya kita ingin untuk dikembangkan berdasarkan pertambangan, apapun itu, maka tetap lingkungan menjadi border dalam perencanaan. Jadi lingkungan yang membatasi. Jangan sampai wisata yang kita kelola atau sumber daya alam yang kita tambang itu malah menyebabkan lingkungan menjadi rusak, yang dimana jangka panjangnya maka desa kita akan mendapatkan dampak yang besar untuk masa depan. Nah, selain itu,
semangat gotong royong menjadi asas utama dalam pengelolaan desa atau pengembangan desa. Sekali lagi yang perlu ditekankan di sini, kenapa selalu saya bicarakan ini, desa itu ya sampai saat ini, desa itu memiliki asas gotong royong yang sangat kuat. Ya, antar masyarakat desa itu sudah ditanamkan dari bagian tinggal di desa, dari kecil itu ditanamkan untuk dapat saling menghargai satu sama lain, saling merasa memiliki wilayahnya. Oke, walaupun memang sudah mulai terkikis, tapi budaya gotong royong ini masih sangat kuat. Ya, setidaknya sampai 20-30 tahun lagi, sampai orang tua kita sudah tidak ada, ketika kita ini sudah menjadi pimpinan, mungkin jika kita yang muda-muda ini ketika sudah dewasa nanti, sudah menjadi pemimpin di desa-desa kita, kemudian kita tidak mau lagi menggunakan asas gotong royong, baru asas gotong royong itu akan hilang di setiap desa yang ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini, asas gotong royong itu masih sangat menjadi asas utama bagi pembangunan di desa. Dengan gotong royong, maka masyarakat desa merasa memiliki apa yang ada di wilayahnya. Dengan begitu, maka apapun yang dibangun, jika berdasarkan gotong royong, maka masyarakat desa akan mau untuk menjaga dan membuat apapun itu menjadi lebih berguna ke depannya. Oke, dan tidak terlupa, manajemen menjadi hal yang paling penting dalam pembangunan atau pengembangan desa. Karena dengan manajemen yang baik, maka setiap perencanaan itu akan tercapai dengan tujuan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana sih bentuk strateginya? Nah, di sini akan menjelaskan satu bentuk strategi. Jadi kalian bisa membaca banyak strategi ya di internet, banyak sekali pengembangan desa, terutama nanti yang mungkin di negara-negara luar yang ada di luar Indonesia. Ada salah satu konsep, ada konsep triple A dari Chamber and Conway, di mana dia bicara mengenai sustainable livelihood. Apa itu sustainable livelihood? Adalah bagaimana manusia sebagai penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman. Jadi kehidupan yang sustainable, kehidupan yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini masyarakat atau manusia itu menjadi aspek utama. Mengapa? Karena manusia itu yang menggerakkan aset. Kemudian memiliki kebijakan. Bagaimana cara ia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bagaimana ia mengatasi berbagai masalah dan ancaman yang ada di sekitarnya. Nah, jadi sustainable livelihood itu adalah berpikir bagaimana masyarakat di desa itu menjadi subjek utama dalam pembangunan yang ada di desa. Sehingga masyarakat, dalam konsep triple A Conway ini, masyarakat atau manusia itu menjadi aspek paling penting. Oke, dengan begitu maka masyarakat atau para manusia yang ada di suatu desa itu harus mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga ia bisa mengelola dengan baik dan bisa memanfaatkan dengan baik. Oke, jadi aset, akses, dan aktivitas tipe A. Asetnya itu manusia di dalamnya, aksesnya itu bagaimana manusia itu dapat mengakses, mengelola berbagai aset yang ada di wilayahnya. Kemudian aktivitas itu adalah bagaimana manusia itu memanfaatkannya, bagaimana proses pemanfaatannya. Jadi konsep 3 itu adalah aset, akses, dan aktivitas. Aset itu yang manusia dan ada sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kemudian akses itu adalah bagaimana caranya untuk memanfaatkan. Sedangkan aktivitas adalah bagaimana pengelolaan yang akan dilakukan oleh setiap masyarakat desa itu terhadap aset-aset yang ada di desanya. Oke. Nah, apa aja aset? Nah, dijelaskan lebih lanjut apa asetnya. Nah, asetnya adalah ada human capital, manusia. Human capital, social capital bicara dengan manusia. Kemudian natural capital, sumber daya alam. Physical capital, kondisi fisik, wilayah, data, pegunungan, dan lain-lain. Financial capital, keuangan, itu aset. Jadi yang terkait aset adalah 5 ini. Akses itu adalah bagaimana tadi mengaksesnya, mempergunakannya. Jadi bicara interaksi, interrelasi, interdependensi. Interaksi bagaimana satu aset berhubungan dengan aset yang lain. Bagaimana keterkaitannya, bagaimana ketergantungannya. Sedangkan aktivitasnya, bagaimana memanfaatkan pengelolaannya, ya bicara bagaimana kebijakannya, bagaimana manajemennya, kemudian bagaimana leadership pemimpin desa itu dalam memanfaatkan aset yang ada dan mengaksesnya. Apakah ada interaksi misalnya manusia dengan alam? Apakah ada hubungan antara memanfaatkan sumber daya alam dengan kondisi finansial? Ataukah ada ketergantungan? Apakah physical capital itu mempengaruhi bagaimana memanfaatkan natural capital dan seterusnya. Jadi 3 itu adalah ini.
Tapi perlu ditekankan bahwa di sini adalah bagaimana sustainable livelihood. Bagaimana kehidupan itu berkelanjutan. Jadi makanya tadi poin penting adalah di manusia. Jadi bagaimana manusia, masyarakat desa itu bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di desanya. Bagaimana mereka bisa mengetahui bagaimana mereka mengaksesnya. Jika mereka tahu apa interaksinya, apa hubungannya, apakah ada aset-aset yang saling tergantung satu sama lain, dan bagaimana caranya pengelolaannya. Bicara kebijakan, manajemen, dan leadership. Nah, jadi poin penting manusia itu ada di sini. Jadi kebijakan, manajemen, dan leadership di aktivitas ini yang menunjukkan apakah sustainable livelihood itu dapat tercapai dalam memanfaatkan aset-aset yang ada. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang model pembangunan desa. Tadi strategi pengembangannya ada triple A, itu ya sama saya cuma membicarakan satu, nanti silahkan dicari lagi di internet, ada banyak sekali model, kemudian strategi pembangunan desa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan model pembangunan desa. Oke, model yang pertama adalah desa pusat pertumbuhan. Desa menjadi pusat pertumbuhan. Jadi desa itu, nah ini keterangannya adalah wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat serta melakukan simpul jajan distribusi wilayah sekitarnya. Ya, ini sama konsepnya dengan kuliah di geografi regional. Bisa kita bicara ada nodal, ada hinterland. Jadi kalau nodal itu biasanya adalah kota, hinterlandnya adalah desa-desa. Nah, tetapi dalam model ini, di antara desa-desa itu yang menjadi hinterland bagi kota, juga terdapat desa yang menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah di antara desa-desa sekitarnya. Oke, karena apa? Karena ia menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa-desa yang ada di sekitarnya. Nah, keunggulannya apa? Dari model ini, bahwa kawasan yang berperan sebagai pusat, jadi kawasan desa pertumbuhan ini jadi kawasan berperan sebagai pusat perkembangan dan pengembangan potensi desa lain. Jadi dia menjadi desa utama. Ini bicara tadi interrelasi, interregion, oke? Yang interregion, pengembangan yang berdasarkan interregion, kerjasama antar wilayah. Bukan intraregion tapi interregion. Ini contoh yang untuk interregion. Jadi bagaimana desa-desa itu menjadi pusat pertumbuhan itu akibat dari kerjasama antar desa-desa sekitar, sehingga mereka menentukan desa ini yang menjadi pusat, karena bisa jadi dengan lengkapnya fasilitas yang ada atau posisi yang strategis dan lain-lain. Oke, dan wilayah itu berperan sebagai pusat perkembangan. Jadi bukan wilayah itu saja yang berkembang, tapi bagaimana wilayah itu, desa itu bisa membantu desa-desa sekitarnya berkembang dan mengembangkan potensi desa-desa yang ada di sekitarnya. Kemudian keuntungan ekonomi untuk mengembangkan potensi andalan. Nah, ini ya memang pasti ada keuntungan ekonomi, kemudian memiliki fasilitas sosial ekonomi serta yang relatif lebih baik dibanding sekitar. Nah, ini. Jadi alasan adalah ini. Oke, salah satu alasannya adalah karena dia memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang lebih baik. Oke, dan aksesibilitas posisinya strategis dibandingkan desa-desa sekitarnya. Sehingga desa itu menjadi pusat pertumbuhan dibanding desa-desa yang ada di sekitarnya. Oke. Prinsipnya adalah community based development, jadi pembangunan perencanaan yang berbasis dengan komunitas. Jadi bukan desa itu saja yang berkembang, bukan desa itu saja yang maju sendiri, tapi bagaimana desa itu dan desa-desa sekitarnya bekerja sama untuk mengembangkan wilayahnya. Kemudian participatory planning, ya ini salah satu jenis perencanaan yang bersifat partisipatory atau partisipasi dari masyarakat. Selain itu adalah mengembangkan sarana dan prasarana prinsipnya. Jadi desa pusat pertumbuhan ini ya kita mengembangkan sarana dan prasarana sehingga desa-desa yang sekitar itu bisa bekerja sama dengan baik dengan desa yang menjadi pusat dari pertumbuhan di sekitarnya. Oke. Kriterianya apa sih? Nah, kriterianya apa? Untuk menjadi pusat desa sebagai pusat pertumbuhan, yang pertama tidak rawan bencana. Oke. Kemudian memiliki satu desa pusat ya. Tidak memiliki ciri kekotaan. Nah, ini menjadi penting. Desa yang menjadi pusat pertumbuhan itu adalah desa yang masih memiliki ciri-ciri desa yang tidak memiliki ciri kekotaan. Kenapa? Karena desa itu nanti akan membantu desa-desa sekitar untuk berkembang sesuai dengan fungsi dari desa-desa itu. Jadi bukan kalau desa yang sudah memiliki ciri kekotaan bagaimana Pak? Ya nantinya desa-desa sekitar itu akan meniru desa itu. Desa tersebut, misalnya kita desa Gonilan sudah memiliki ciri kekotaan. Kalau dia menjadi pusat pertumbuhan, maka desa-desa sekitar desa Gonilan itu akan meniru desa Gonilan, akan menjadi kota juga, gitu, atau memiliki ciri kota. Yang pada akhirnya fungsi desanya menjadi hilang. Oke,
kemudian aksesibilitasnya baik, memiliki fungsi khusus, kelembagaan pembiayaan yang baik, dan masyarakat terbuka terhadap pembaruan. Nah, ini paling penting. Masyarakatnya terbuka terhadap pembaruan dan pembangunan. Oke, jadi pembangunan di desanya itu, pembaruan yang ada di desanya itu untuk bersama. Jadi bukan hanya untuk desanya, tapi untuk beberapa desa yang ada di sekitarnya. Nah, jadi masyarakatnya harus terbuka, jangan egois. Nah, itu yang jadi paling penting. Nah, kemudian kriteria khusus adalah memiliki fungsi utama, ya ini. Jadi apakah kawasan pertanian, industri rumahan, desa wisata, atau desa nelayan. Jadi selain kriteria umum dan ada cerita khusus bagi desa itu menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayahnya. Oke. Macam-macamnya apa? Nah, di bermacam-macam desa pusat pertumbuhan. Yang pertama, desa pusat pertumbuhannya itu ada 2 desa pusat pertumbuhan di antara desa-desa yang lain. Oke. Bisa ada 2 pusat desa pertumbuhan atau 1 desa pusat pertumbuhan. Ada 1 desa pusat pertumbuhan dengan beberapa desa yang di sekitarnya. Nah, jadi kalau ini hanya ada 1 desa, oke, 1 desa pusat pertumbuhan dengan pusat desa. Jadi ini 1 desa, ini hanya 1 desa, tapi di dalam desa itu ada 1 pusat pertumbuhan. Oke, jadi ada 1 desa dengan 1 desa pusat pertumbuhan. Nih. Kalau yang ini, desa pusat pertumbuhannya itu ada 2, kemudian desa-desa yang menjadi internalnya adalah desa-desa yang lain. Kalau yang ini banyak desa dengan 1 pusat desa pertumbuhan. Kalau yang ini sama sebenarnya dengan yang nomor 3, tapi bedanya hinterlandnya itu ada yang terpisahkan oleh sungai atau wilayah yang lain, misalnya gunung di balik gunung, misalnya seperti itu. Nah, ini bedanya ini. Yang paling berbeda adalah ini, karena pusat desanya adalah desanya ini, desa ini yang nomor 2 ini tidak memiliki desa lain sebagai partner. Nah, tapi hanya desa itu sendiri yang menjadi satu-satunya desa yang berkembang dengan 1 pusat desa pertumbuhan. Nah, ini yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas tadi. Tapi ada yang juga ada, sehingga ia hanya mengembangkan apa yang ada di desa untuk dirinya sendiri. Itu. Nah, model selanjutnya adalah wilayah agropolitan. Oke. Nah, kalau agropolitan ini sudah spesifik. Kalau tadi yang desa pusat pertumbuhan itu masih secara umum. Jadi 1 desa menjadi pusat. Nah, pusatnya apa? Tergantung dari desa itu. Apakah mau pertanian, apakah mau industri, apakah mau nelayan, dan seterusnya. Tapi kalau agropolitan bicara desa-desa yang memiliki lahan pertanian. Jadi mengembangkan desa itu dalam kegiatan bisnis pertanian. Nah, jadi dia bicara ke agribisnis. Oke. Ya, jadi konsep ini dikembangkan dengan pendekatan agribisnis dan cenderung menggunakan pendekatan agribisnis spasial. Jadi wilayah ini adalah wilayah-wilayah atau desa-desa yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil bahan pokok, terutama di bidang pertanian. Sehingga wilayah-wilayah itu dikembangkan secara bersama-sama dengan pendekatan agribisnis, bisnis di bidang pertanian. Oke. Ciri-cirinya apa? Yang pertama ya pasti utamanya di bidang pertanian. Oke, kemudian syaratnya apa ya? Syaratnya utamanya di sini adalah menjelaskan bagaimana wilayah itu, desa-desa itu memiliki kondisi fisik, lingkungan, sumber daya alam yang cocok untuk pertanian. Oke, kemudian memiliki sarana prasarana yang memadai dan yang pasti kelestarian lingkungan hidup. Nah, pengembangan agropolitan itu gimana sih? Pengembangan agropolitan sudah pasti ada kawasan pusat dan kawasan di sekitarnya. Di kawasan pusat itu untuk perdagangan, transportasi, jasa, pusat industri, penyedia, pekerjaan dan pertanian. Jadi dia itu menjadi desa sebagai pusat yang berfungsi untuk memasarkan hasil tani atau hasil bumi yang ada dari wilayah-wilayah sekitarnya. Kemudian ada kawasan pengembangan. Jadi ada kawasan pusat, ada kawasan pengembangan. Kawasan pusat untuk penjualan, sedangkan kawasan pengembangan ini sebagai pusat untuk produksi pertanian dan intensifikasi dan diversifikasi pertanian. Jadi di kawasan pengembangan ini adalah wilayah-wilayah desa yang menghasilkan hasil tani paling utama. Kawasan pusat ini ada untuk hasil tani, Pak? Ada. Tapi fungsi utamanya untuk perdagangan. Karena apa? Karena dia memiliki posisi atau letak yang lebih strategis untuk untuk distribusi hasil tani. Nah, ini kawasan pusat. Kawasan pengembangan fungsi utamanya adalah untuk produksi pertanian. Nah, jadi kawasan agropolitan selain ada 2 kawasan ini juga ada namanya sektor unggulan. Jadi unggulannya apa? Pertanian apa yang paling unggul? Nah, oke.
kemudian sistem infrastrukturnya, dan sistem kelembagaannya. Jadi harus ada sistem kelembagaan yang mengatur kawasan agropolitan. Oke, apakah ada pengepul, apakah ada pasar untuk menjualnya, pasar hasil tani, dan seterusnya. Ataukah ada sistem penjualan yang langsung terintegrasi dengan mall-mall yang menjual sayur mayur segar, misalnya seperti, ataukah langsung ke ekspor. Jadi konsep pengembangan agropolitan tidak hanya berpikir bagaimana menjual barang makanan yang ada, tetapi juga mengembangkan apapun yang ada di wilayahnya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini untuk strategi dan model. Hanya sedikit, hanya dua ya, untuk hanya ada dua model dan ada satu strategi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi kalian untuk mengembangkan desa kalian. Nah, apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan, bisa via psikologi ataupun bisa bertemu langsung dengan saya di kampus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.